Oke, selamat siang anak-anak semua. Siap, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapa? Silahkan pimpin doa. Fajar, Mas Fajar, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Ada yang sakit? Oke, sehat semua, syukurlah. Oke, di sini kita akan masuk ke materi konsep tindakan sosial. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, kita harus bisa memahami dan menganalisis ciri-ciri dan peran tindakan sosial dan mampu menjelaskan tindakan sosial. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menguasai ciri-ciri dan peran sosial yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan peran tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang terkait. Oke, pada materi yang telah diajarkan Pak Rizky sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu tindakan sosial? Silahkan angkat tangan. Atau silakan Mas Rizky mau menjelaskan tentang tindakan sosial. Tindakan yang dilakukan seseorang, namun harus harus mempertimbangkan keberadaan orang lain. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oke, jadi tindakan sosial itu merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki dampak pada orang lain atau masyarakat. Nah, tindakan ini sendiri itu dapat berupa interaksi, komunikasi, atau aktivitas yang memengaruhi hubungan sosial dan struktur masyarakat. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang konsep tindakan sosial. Nah, konsep tindakan sosial ini sendiri itu merupakan salah satu konsep mendasar dalam sosiologi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Nah, menurut Weber sendiri, monggo silakan. Oke, menurut Weber sendiri, konsep tindakan sosial adalah perilaku manusia yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain atau dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Oke, selanjutnya masuk ke ciri-ciri tindakan sosial. Ada yang bisa bantu membacakan? Oke, silakan pelan-pelan ya sekarang. Semuanya. Iya, menurut 1 sampai 4. Memiliki makna subjektif. Tindakan sosial didasarkan pada makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakannya sendiri. Terus yang kedua ada terarah pada orang lain. Tindakan sosial tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kehadiran atau ekspektasi orang lain. Terus yang ketiga adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tindakan sosial terkait erat dengan norma, adat, nilai, dan struktur masyarakat yang membentuk cara individu bertindak. Lalu yang terakhir, memiliki konteks waktu dan tempat. Tindakan sosial tidak statis, melainkan bergantung pada situasi, waktu, dan tempat. Iya, situasi, waktu, dan tempat. Oke, terima kasih Clara. Kayaknya kok kurang seger gitu bacanya. Ngantuk Pak. Oh, udah ngantuk. Kita ice breaking terlebih dahulu kalau gitu. Oke. Yes. Teman-teman, anak-anak
bisa berdiri semua. Oke, jadi gini, speaking kali ini anggap saja saya di sini tuh sebagai bos. Jadi kalian harus menurut kata-kata saya. Nah, misalkan clue-nya gini, misalkan saya bilang bos berkata pegang telinga. Nah, kalian harus ikut pegang telinga. Tapi kalau tidak ada kalimat bos berkata, terus hanya saya bilang pegang telinga, nah kalian nggak usah ngapa-ngapain. Oke, udah paham? Oke, kita cek dulu. Bos berkata pegang lutut. Lalu selanjutnya bos berkata pegang telinga. Lompat. Oke, jawab semua ya. Soalnya kita semua. Bagus. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Clara. Yang pertama itu ciri-ciri dari tindakan sosial sendiri memiliki makna subjektif. Nah, jadi tindakan ini itu berdasarkan pada makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakannya sendiri. Contohnya, itu seperti ketika kita waktu masih SD SMP lah. Sekarang kan kita sudah duduk di bangku SMA, pasti kita bakal belajar lebih niat, lebih serius, karena sebentar lagi kita akan memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, entah kuliah atau kerja. Nah, contoh tindakan tersebut yaitu seperti kita sedang belajar, namun tindakan yang kita lakukan ini juga menguntungkan untuk orang lain, seperti membanggakan orang tua. Nah, selanjutnya yang kedua, terarah pada orang lain. Tindakan sosial terarah pada orang lain ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga mempengaruhi oleh kehadiran atau ekspektasi orang lain. Nah, contohnya yaitu seperti memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, ketika kita lewat di depan misalnya orang tua kita, pasti kita akan badan lebih membungkuk. Contoh kalau di Jawa ya. Nah, itu pasti kan orang tua kita menganggap oh kita itu anakku itu sopan gitu terhadap orang tua, menghormati seperti itu. Lalu yang ketiga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, tindakan tersebut terkait erat dengan norma, adat, nilai, dan struktur masyarakat yang terbentuk secara individu bertindak. Nah, contohnya yaitu seperti membantu tetangga saat mengadakan hajatan. Nah, biasanya kalau kita ada tetangga kita yang mengadakan hajatan, pasti kita mau nggak mau kan membantu, kayak membuatkan apa makanan atau apa seperti itu. Lalu yang keempat, memiliki konteks waktu dan tempat. Nah, tindakan sosial yang tidak statis melainkan bergantung pada situasi waktu dan tempat. Nah, contohnya itu ketika kita merayakan tahun baru. Namun pada kegiatan tahun baru itu kita berkegiatan kayak bakar-bakar seperti itu. Waktunya tempatnya di bukit atau di mana, di lapangan atau di mana. Oke, untuk ciri-ciri tindakan sosial sendiri, apakah ada yang masih dibingungkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu peran tindakan sosial. Nah, peran tindakan sosial ini ada 4. Yang pertama itu membangun interaksi sosial. Nah, proses timbal balik dari tindakan sosial antara individu atau kelompok yang melibatkan kontak dan komunikasi untuk saling mempengaruhi. Nah, yang kedua, mengokohkan struktur sosial. Nah, tindakan sosial tersebut membantu menciptakan pola hubungan yang stabil dalam masyarakat seperti norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang ketiga, memfasilitasi perubahan sosial. Nah, perubahan dalam tindakan sosial ini seperti diadopsi teknologi baru atau pola pikir modern yang dapat mendorong transformasi dalam struktur masyarakat. Lalu yang keempat, mencerminkan identitas sosial, yaitu tindakan sosial menunjukkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh individu atau kelompok sehingga menjadi bagian identitas mereka. Oke, dari anak-anak semua ada yang mau ditanyakan mengenai peran tindakan sosial? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah siap lanjut ke penugasan? Sudah, Pak. Oke. Oke, kali ini saya berikan tugas kelompok
Untuk kelompoknya kita bagi dua saja, yang kelompok 1 sebelah kiri saya, yang kelompok 2 sebelah kanan saya. Untuk lombar kerjanya, oke, saya beri waktu 5 menit. Silakan ikuti instruksi yang ada di lembar kerja tersebut. Ayo kita mengerjakan sama kelompoknya. Kelompok 2. Ada yang dibingungkan dari kelompok 2? Untuk kelompok 1 ada yang dibingungkan? Aman, Pak. Ketuanya siapa kelompok 1? Enggak ada. Mas Fajar. Kelompok kamu nggak ditanya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Mas Afat. Oke, kalau bingung bisa sambil searching di HP masing-masing ya. Kalau mau tanya nanti majunya kelompok semuanya maju perwakilan Pak. Semuanya maju karena tugasnya berbeda. Nanti anggota yang maju sendiri aja. Perwakilan 2 orang. Per kelompok. Mas Afan, apakah aman? Pak. Oke. Nama kelompoknya. Kita juga nama kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1 dan 2 sudah selesai semua. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Perwakilan 2 orang untuk kelompok 1, siapa yang mau maju? Ketua dan wakil. Ketua dan wakil. Ya. Untuk Mas Galit dan Mas Rizky. Oke, silakan. Yang makan kamu maju sendiri. Kamu independen. Jadi ya, kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1 yang mana dalam ciri-cirinya ciri-cirinya terarah pada orang lain, tindakan sosial yang tidak hanya berdampak pada pelaku tetapi dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain. Oke. Peran tindakan sosial itu apa sih? Membangun. Apa sih peran tindakan sosial itu? Peran tindakan sosial apa? Membangun interaksi sosial, proses timbal balik dari tindakan sosial antara individu atau kelompok yang melibatkan kontrak dan komunikasi untuk saling mempengaruhi. Tadi apa membangun? Kontrak dan Interaksi sosial. Sudah Pak? Oke, sudah. sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Ketua. Ketua. Jadi kami perwakilan dari kelompok 2 yang dibentuk mempresentasikan di mana ciri-cirinya
dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau tindakan sosial terkait terikat erat dengan norma, adat, nilai, dan struktur masyarakat yang membentuk cara individu untuk bertindak. Yang kedua ada peran mengokohkan struktur sosial, tindakan sosial membantu menciptakan pola hubungan yang stabil dalam masyarakat seperti norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya begitu, terima kasih. Sudah Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, untuk jawaban dari kelompok 1, itu gambarnya apa tadi? Gambar Orang sedang memberi sayur kepada orang lain. Ya. Oke. Nah, untuk ciri-ciri dari gambar tersebut yaitu tadi jawaban dari kelompok 1 terarah kepada orang lain. Oke, jadi ada seseorang yang memberikan kepada ibu-ibu itu. Jadi tindakan tersebut terarah kepada orang lain. Lalu untuk yang kedua, peran sosial di gambar tersebut yaitu membangun interaksi sosial antara bapak tersebut dengan ibu yang diberi sayur-sayuran. Lalu untuk kelompok 2, gambarnya gotong royong. Oke. Jawaban dari kelompok 2 tadi dipengaruhi lingkungan sosial. Nah, gotong royong sendiri memang sudah kebiasaan kita dari dulu ya. Jadi apabila di hari libur bersama, kita pasti sesama masyarakat mengadakan gotong royong, kegiatan gotong royong untuk mengokohkan struktur masyarakat sosial. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua, jawabannya benar semua. Oke, yang terakhir, apakah ada yang mau menyimpulkan mengenai materi yang sudah saya ajarkan? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya, tindakan sosial merupakan segala perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran atau tanggapan orang lain. Untuk ciri-ciri tindakan sosial tadi ada 4. Yang pertama, memiliki makna subjektif, terarah pada orang lain, dipengaruhi oleh lingkungan, memiliki konteks, waktu, dan tempat. Untuk perannya juga ada 4. Yang pertama, membangun interaksi. Yang kedua, mengokohkan struktur sosial. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan sosial. Dan yang keempat, mencerminkan identitas sosial. Oke, terima kasih Mas Sabar. Untuk kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu tindakan sosial adalah cerminan dari hubungan antara individu dan masyarakat. Melalui konsep ini kita dapat memahami bagaimana perilaku manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, norma, dan nilai budaya. Dengan memahami tindakan sosial ini kita dapat menganalisis bagaimana masyarakat terbentuk, berfungsi, dan berubah dari waktu ke waktu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pada hari ini. Gimana rasanya belajar mengenai makna tindakan sosial? Apakah menyenangkan? Oke, terima kasih. Mungkin minggu depan materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan sosial. Oke, mungkin sebelum pulang silakan ditutup dulu dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan sekolah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan pulang hati-hati. Ya.